Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini alhamdulillah Bapak bisa menyapa rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar sejati. Di kali ini Bapak akan mencoba untuk share, berbagi pengalaman. Ini merupakan bahan pembahasan pengkajian lebih dalam, hanya pengantar saja secara singkatnya. Nah, mata kuliah yang akan Bapak sampaikan di pertemuan kali ini yaitu terkait tentang media pembelajaran PAUD. Nah, jadi walaupun di PAUD juga ini perlu memahami konsep media pembelajaran dan penerapan media pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran guru di sekolahnya masing-masing. Apalagi dengan kondisi saat ini dengan adanya COVID-19 ini membawa guru-guru, dosen dan semua orang mau tidak mau harus memahami konsep media, khususnya media elektronik atau era digital yang sekarang ini sangat mudah untuk diakses, dan ini menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Baik, adapun pembahasan pada perkuliahan kita kali ini, inilah kurang lebih poin-poinnya yang terkait tentang media pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, fungsi dan peran media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran ini dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi. Jadi dengan kata lain, bahwa media ini alat. Kalau kita kaitkan dengan media pembelajaran, bagaimana seorang guru ini menggunakan alat komunikasi sehingga transfer of knowledge ataupun give information dapat antara orang yang memberikan informasi terhadap orang yang menerima informasi. Nah, jadi ibu sebagai guru, peserta didik sebagai orang yang menerima informasi, dengan memahami konsep media pembelajaran dan menggunakan konsep media pembelajaran, maka proses percepatan informasi dan komunikasi yang akan kita sampaikan kepada orang yang menerima informasi itu menjadi lebih cepat. Informasi yang dimaksud itu yaitu kalau pada singkatnya misalkan instruksi pembelajaran materi itu kan harus kita sampaikan, istilahnya kita ingin menyampaikan suatu pesan kepada peserta didik kita. Kalau dengan adanya WA itu real time, pada saat itu juga bisa langsung terbuka. Ketika kita mengirimkan dulu surat atau ke pos, dan mungkin butuh jeda waktu yang lama. Jadi pada intinya di pengertian media pembelajaran di sini dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik. Nah, manfaat dari media pembelajaran menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, yang tidak nyata. Misalkan kemarin pernah Bapak sampaikan, ketika anak kita menjelaskan terkait bentuk-bentuk dari bangun, ada persegi, bulat, ini hanya sebuah penjelasan saja, maka abstraksi itu tidak bisa diterima dalam konsep konkret
visualisasi, penampakan, dan pembayangan oleh peserta didik. Kemudian kita menggunakan media pembelajaran, apakah itu berupa visual, diperlihatkan, oh ini media balok itu seperti ini, bentuknya seperti ini. Apalagi kalau nanti dengan ada udah disentuh gitu, jadi menggunakan nanti bisa menggunakan multiple intelligence itu kecerdasan jamak. Baik, singkat saja. Nah, fungsi media apa? Fungsi media itu media sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang berikutnya, media sebagai sumber belajar. Jadi selain sebagai alat, media ini sebagai sumber belajar. Nantinya dua-duanya ini akan terkoneksi intinya, yaitu bisa mengakselerasi, mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran, ketercapaian informasi itu. Nah, media mempunyai fungsi melicinkan jalan, yaitu maksudnya tadi akselerasi, memberikan percepatan. Hal ini dilandasi pada keyakinan bahwa kegiatan belajar dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa. Ya, yang harus dipahami pada konsep belajar berbasis media, yang pertama fleksibilitas, harus fleksibel. Yang kedua praktikabilitas, jadi praktik digunakan, dan efisiensi, hemat, murah meriah, dan intinya bisa mudah untuk dipahami, biaya kosnya rendah, dan bisa digunakan oleh siapa saja. Itu konsep penggunaan media, penggunaan aplikasi itu. Misalkan ketika ada WA, itu sangat mudah ngirim foto, chat, apapun gitu. Ketika menggunakan email itu kan ribet, harus klik file dulu, ini itu. Ketika dengan WA itu sangat memudahkan sekali, dan mungkin WA lebih familiar sekarang dalam mengirim file ini dibandingkan dengan Gmail gitu. Baik, lanjut saja. Ciri media yaitu fixative, fixative property. Ciri ini menggambarkan kemampuan mereka menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi. Yang kedua, ciri media itu manipulatif. Manipulatif itu bisa menipu, ataupun sebenarnya bukan objek yang nyata gitu, hanya visualisasi aja. Ketika 3 dimensi, memperlihatkan 3 dimensi, 4 dimensi dengan visualisasi gambar, maka itu bisa tergambar seperti wujud dan aspek yang nyata. Jadi yang berikutnya, distribusi. Jadi distribusi media memungkinkan suatu objek atau kejadian transformasi melalui ruangan. Ini saja singkat ya Bapak, tidak lebih dari 10 menit, tinggal dibaca kembali, nanti PowerPoint-nya Bapak sampaikan, dan video YouTube-nya disimak sampai dengan selesai. Nah, sumber belajar ada segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan belajar untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Misalkan dengan adanya Google nih, megang HP, kita itu menjadi lebih mudah untuk bertanya. Sebelum bertanya ke guru, ke dosen, peserta didik itu dia coba googling dulu, searching dulu. Nah, jadi kita kasihnya keyword, kata kunci, misalkan kata Bapak, tolong cari materinya, udah pasti terkoneksi. Oh, ini Pak Cecep di Google, langsung cari mata kuliah apa, mata kuliah ini, cari dulu sampai ketemu. Kalaupun tidak ketemu, mungkin kita akan seperti tersesat pada jejaring data. Nah, namun tentu saja ketika kita tersesat di dalam jejaring data, harus membatasi diri mana yang wajar, mana yang tidak wajar. Kita coba eksplorasi yang berkaitan tentang media pembelajaran, dapat link-link informasi materi perkuliahan ini, baca gitu. Nanti ternyata kita tuh tersesat, diberitahukan oleh dosen yang ini, akhirnya kan makin menambah kekuatan pemahaman. Jadi jangan to the point, biarkan peserta didik kita mencoba mengeksplorasi, mengelaborasi terkait materi ataupun
kolaborasi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ini, karena nanti itu dengan media pembelajaran itu dengan adanya alat ini bisa menjadi sebuah sumber untuk menggali informasi. Sumber belajar dapat dikategorikan menjadi 5: manusia, buku perpustakaan, media massa, dan lingkungan, dan media pendidikan. Nah, terkait perpustakaan juga sekarang udah kita perpustakaan cari buku, sepertinya tren sekarang ini ya nggak apa-apalah kalau kita mau nostalgia ke perpustakaan, datang ke perpustakaannya cari buku, datang ke tokonya, itu bisa jadi nostalgia dan hiburan. Kalau di era milenial dan era digital saat ini, kita cari buku sangat efisien, tinggal masuk aja ke e-library elektronik, perpustakaan elektronik ataupun buku elektronik book. Nah, jadi tinggal cari pada big data yang sudah ada terkoneksi di googling. Fungsi dan peranan media. Fungsi dari media itu yaitu mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata dalam waktu yang lama. Ketika misalkan ini tuh mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata dalam waktu yang lama, dalam artian nanti ada sistem clouding. Sistem clouding ini bagaimana hasil dari track record atau rekam jejak digital ini direkam dan disimpan pada awan. Nah, sistem clouding, karena ketika kita menyimpan file di email itu kan di mana datanya? Nah, itu di langit gitu. Jadi pada server yang otomatis, yang server yang memiliki data adalah Google gitu. Nah, ini tuh kita tersimpan, bisa dibuka kapan saja. Beda kalau misalkan kita menyimpan di CPU ataupun HP-nya hilang, datanya hilang. Tapi kalau di email ataupun di sistem clouding yang lain, aplikasinya, maka itu tidak akan hilang. Baik, itu saja rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar sejati. Tadi sudah Bapak sampaikan secara singkat terkait pembahasan pada media pembelajaran anak usia dini. Ini hanya merupakan materi pengantar untuk nanti kedepannya bisa lebih spesifik lagi. Dan untuk link kehadiran di perkuliahan online kita kali ini, silahkan bisa ditonton channel YouTube ini sampai dengan tuntas, kurang lebih sekitar 13 menit. Nanti di screenshot pada menit ke-13, dan untuk kehadirannya silahkan di subscribe. Nanti Bapak cek, mungkin kalau mau hadir di YouTube Bapak, hadir atau memberikan komentar atau memberikan masukan. Kita belajar tidak terbatas pada ruangan kelas. Mahasiswa Bapak, guru kalian bukan hanya Bapak tapi siapa saja. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini menjadi awal motivasi kita untuk lebih semangat lagi belajar dan tetap menggali potensi